semuanya. Pagi Bu. Perkenalkan, saya Alia Maharani, konselor gizi Anda hari ini. Sebelumnya terima kasih Ibu udah hadir hari ini. Saya tahu banget sebagai ibu yang juga bekerja, pasti banyak hal yang harus dipikirkan dan juga dilakukan ya kan Bu? Iya, saya memang lagi banyak pikiran Bu, apalagi soal MPASI bayi saya. Saya sama hargai Ibu yang udah mau datang dan membagikan hal ini kepada saya. Di sini Ibu bisa cerita apa aja, tenang aja, saya tidak akan mengkritik. Justru saya ada di sini itu untuk membantu Ibu dan mendengarkan Ibu. Iya Bu, jadi gini, bayi saya kan sudah berumur 6 bulan. Terus kata dokter sudah boleh mulai MPASI, tapi saya masih ragu antara belum siap atau belum. Apalagi saya baca-baca informasi dari internet, masih banyak yang membingungkan. Ada yang bilang ini, ada yang bilang itu. Wah, itu pasti membingungkan ya Bu ya, mendapatkan informasi yang justru bertentangan dengan kita, itu malah buat kita makin bingung ya kan. Jadi dari informasi yang Ibu dapat ini, apa sih yang membuat Ibu saya khawatir? Saya itu paling takut bayi saya belum siap menerima makan padat, terus dia menolak, ataupun ASI saya bisa jadi berkurang. Terus saya juga belum tahu nih makanan apa yang baik. Terus saya juga belum tahu bagaimana cara mengatur waktunya, bagaimana cara memberi MPASI-nya. Terus saya juga ingin makanan yang sehat dan tidak ingin yang olahan, Bu. Iya, kekhawatiran Ibu ini sangat wajar kok Bu. Justru ini tuh menunjukkan betapa besarnya cinta Ibu kepada si kecil nih. Banyak ibu juga yang merasakan hal yang sama di awal-awal MPASI. Tapi justru karena Ibu masih ingin terus memberikan ASI, itu menjadi kekuatan tersendiri loh. Hah? Maksudnya gimana tuh, Bu? Jadi gini Bu, ASI itu tetap akan menjadi sumber nutrisi utama untuk bayi sampai dia berusia 12 bulan. Nah, jadi gini Bu, ASI itu tetap menjadi sumber nutrisi utama untuk bayi hingga dia berusia 12 bulan. MPASI itu hanya untuk melengkapi, bukan menggantikan si ASI. Jadi nanti Ibu frekuensi menyusuinya tetap aja dipertahankan seperti biasa. Nanti baru MPASI-nya Ibu bisa perkenalkan perlahan nih. Mungkin bisa mulai dari 1-2 sendok dulu aja setiap harinya. Oh, jadi saya tetap bisa menyusui seperti biasa, tapi waktunya diperhatikan seperti dia tidak terlalu lapar dan masih tenang. Itu seperti sekitar 30-60 menit setelah menyusui ya, Bu? Iya, bener banget Bu. Wah, pemahaman Ibu udah luar biasa banget loh Bu. Ibu bener-bener udah menangkap nih inti dari proses perkenalan MPASI ini. Dengan Ibu yang memilih waktu saat bayi Ibu tenang dan tidak terlapar, itu adalah langkah yang sangat bijak agar nanti pengalaman si bayinya waktu makan itu menjadi lebih menyenangkan. Saya pribadi sangat mengapresiasi banget nih cara Ibu memikirkan semuanya dengan penuh kasih. Dari cerita Ibu sebelumnya terlihat nih bahwa Ibu udah melakukan langkah luar biasa dengan memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan ya Bu ya. Jadi sekarang Ibu juga lagi ada di fase baru yang gak kalah penting nih soal MPASI ya kan. Nah, kebingungan soal MPASI Ibu ini sangat umum dialami oleh para ibu, apalagi saat ingin menjaga kualitas ASI sambil memperkenalkan makanan MPASI-nya, ya kan Bu? Iya, kadang saya selalu merasa salah, tapi saya ingin yang terbaik buat anak saya. Saya memahami perasaan Ibu nih, dan saya ingin Ibu tahu bahwa cemas itu adalah bagian dari proses menjadi ibu yang peduli. Ibu nggak sendiri kok. Sebelumnya pernah nggak Ibu merasa yakin atau percaya diri nih dalam membuat keputusan tentang si kecil? Kalau soal ASI sih iya, saya cukup yakin dan dari awal dan alhamdulillah sampai sekarang saya bisa sampai eksklusif. Wah, alhamdulillah ya, eksklusif 6 bulan ya Bu ASI-nya ya? Iya Bu. Nah, dengan cara yang sama Ibu juga bisa nih menemukan cara MPASI yang paling cocok untuk Ibu dan si kecil. Jadi menurut Ibu, langkah kecil apa sih yang ingin Ibu mulai untuk mempersiapkan MPASI ini? Mungkin saya bisa memulai dengan menyusun daftar makanan MPASI-nya. Terus saya bisa konsultasikan lagi ke Ibu ya Bu, bagaimana menu-menunya yang telah saya buat itu. Bisa banget, itu ide yang bagus. Nah, Ibu sendiri kan udah menemukan nih langkah yang cocok ya Bu ya. Jadi kita nanti bisa diskusikan cara menyusun jadwal, cara menyusun menu yang baik, dan menyusui agar Ibu tetap nyaman nih dengan si kecil. Di sini saya ada leaflet nih Bu. Di sini ada rekomendasi. Ini ada rekomendasi contoh menu MPASI untuk bayi ya kan. Ada frekuensinya juga.
Terus di sini juga ada jenis-jenis makanannya, mulai dari makanan sari, makanan padat, itu untuk usia berapa. Nanti ibu bisa lihat semuanya di sini ya bu ya. Ini boleh ibu bawa pulang untuk ibu baca di rumah. Makasih Bu. Iya, jadi sebagai awal ibu bisa mulai dengan memberikan MPASI 1 kali sehari aja nih bu. Misalnya di pagi hari setelah bayinya bangun dan menyusu, ibu bisa kasih nih 1-2 sendok mungkin. Nanti selanjutnya ibu bisa lanjut aja ASI seperti biasanya. Nanti kalau udah 1-2 minggu bisa ditingkatkan lagi baru menjadi 2 kali sehari makannya. Mungkin MPASI-nya pagi sama sore gitu kan, sisanya ASI. Kalau dia udah usianya nanti 8 bulan, itu baru ditingkatkan menjadi 3 kali makanan utama dan 2 kali makanan selingan. Ibu juga ada kok, bisa lihat di situ ada juga sarannya. Intinya jangan langsung mengganti si ASI dengan MPASI nih bu, karena MPASI itu kan diberikan sebagai pelengkap ya kan. Jadi susunya tetap utama ya sampai usia dia 1 tahun. Oh, baik Bu. Saya merasa tenang sekarang. Saya sudah tahu mau mulai dari mana. Dan makasih ya Bu. Saya di sini tidak merasa dihakimi. Iya, sama-sama. Minggu depan kalau ibu berkenan, kita bisa ketemu lagi nih bu. Ibu bisa ceritain gimana perasaan ibu setelah mencoba langkah-langkah baru tadi ya kan. Kita bisa lihat apa yang nyaman, apa yang mungkin perlu disesuaikan juga nanti untuk ibu dan si bayi gitu. Ya Bu, terima kasih ya Bu. Saya merasa lebih percaya diri sekarang. Dan terima kasih sudah mendengarkan dan membimbing saya dengan sabar Bu. Iya, sama-sama. Ibu sendiri juga udah sangat terbuka dan reflektif banget hari ini. Saya yakin kemampuan ibu dalam mengenali kebutuhan anak dan mencari informasi yang tepat akan menjadi kekuatan yang besar dalam perjalanan MPASI ibu ini ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih kembali Bu Tania. Ibu udah berbagi dengan jujur dan sangat reflektif hari ini. Saya percaya langkah kecil yang ibu mulai hari ini pasti akan membawa manfaat yang besar buat tumbuh kembang si kecil ya Bu. Amin. Makasih banyak ya Bu. Iya, sama